Hai semuanya, selamat datang di channel Nonton Singkat. Kembali lagi bersama gua Mary. Tidak lupa gua mendoakan semoga kita semua sehat selalu. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Nonton Singkat. Gua sarankan untuk menyiapkan segelas kopi dan makanan untuk menemani suasana menonton kalian. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Fast and Furious 9. Buat kalian yang pernah nonton Fast Furious, pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh-tokoh di dalam film ini. Di film kali ini kita akan kehadiran bintang baru, yaitu John Cena. Oke, tidak perlu berlete-lete, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita dibawa pada tahun 1989. Terlihat seorang pria yang sedang balapan. Pria ini adalah Jack Toretto, ayah dari Dominic Toretto. Jack dibantu oleh mekanik yang tidak lain adalah anaknya sendiri, Dominic Toretto dan juga Jacob Toretto. Namun naas mobil yang dikendarai Jack kecelakaan, lalu terbakar, yang membuat Jack harus tewas. Dom dan Jacob menyaksikan ayah mereka tewas di depan mata. Kejadian ini menimbulkan trauma mendalam pada keduanya. Setelah kejadian itu, Dom dan Jacob ke bengkel, lalu Jacob melihat orang yang menyerempet ayahnya. Jacob emosi dan ingin memukulnya, namun dihalangi oleh Dom. Dom pun berusaha mengusir orang itu, namun orang itu memancing kemarahannya Dom, dan akhirnya Dom menghajarnya. Kejadian ini membuat Dom harus mendekam di balik jeruji besi. Di penjara inilah Dom mengetahui siapa dalang di balik kecelakaan tragis yang menimpa ayahnya. Jacob, orang yang bertanggung jawab atas sabotase mobil yang menyebabkan ayah mereka meninggal. Setelah bebas, Dom mendatangi Jacob dan menuduhnya telah membunuh ayah mereka. Dom menantangnya balapan, namun Jacob kalah telak pada balapan itu. Dom lalu mengusir Jacob dan mengatakan pergi dan jangan pernah kembali. Kita kembali pada masa kini. Dom yang menjalani kehidupan dengan tenang bersama Letty dan juga anaknya Brian kecil. Dari kejauhan terlihat mobil yang mendekat. Letty dan Dom siaga dengan mengambil beberapa senjata. Ternyata yang datang adalah Roman, Tej, dan Ramsey. Mereka memberitahu bahwa Mr. Nobody mengirimkan pesan darurat. Pesawat Mr. Nobody diserang oleh agen pengkhianat, di mana pesawat itu membawa tahanan cyber, yakni seorang peretas jahat, dan juga sebuah alat canggih yang bernama Project Ares. Pesawat jatuh di zona militer negara Montecuento, Amerika Tengah. Dom awalnya menolak misi itu, lantaran dirinya ingin pensiun. Namun Letty membuat keputusan lain. Dia bersedia ikut misi dan meninggalkan Dom bersama Brian kecil. Akan tetapi keputusan Dom berubah saat melihat video penculikan Mr. Nobody. Terlihat sesosok pria yang memakai kalung salib persis dengan yang dimiliki oleh Dom. Akhirnya Dom ikut bergabung dalam misi itu. Mereka tiba di Montecuento dan berhasil menemukan Project Ares. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan militer setempat. Mereka terus dikejar hingga memasuki area ranjau. Dom berhasil menyelamatkan Letty, namun Project Ares malah terjatuh. Lalu diambil oleh Jacob, yang tidak lain adalah adik dari Dominic Toretto. Dom berusaha mengejar Jacob. Terlihat di belakang pasukan militer masih mengejar mereka dan juga menembaki mereka. Untuk lolos dari pasukan militer, mereka harus sampai ke perbatasan. Untuk sampai ke area perbatasan, Tej, Roman, dan Ramsey berhasil menyeberangi jembatan yang sudah hancur. Sedangkan Jacob kabur dengan melompat ke jurang, lalu ditangkap oleh sebuah pesawat. Karena tidak ada jalan lain, Dom terpaksa menabrak tiang jembatan dan tali mengikat bagian ban yang membuat mobilnya berayun sampai ke seberang. Mereka sangat kecewa karena misi kali ini tidak berhasil, apalagi saat mengetahui jika yang mencuri Ares tadi adalah adiknya Dom.
Dom dan kawan-kawan tiba di tempat persembunyiannya Mr. Nobody di Laut Kaspia, dan mereka dikejutkan dengan kehadirannya Mia. Ramsey menjelaskan tentang proyek Ares. Jika seseorang memuat Ares di satelit, benda itu bisa mengontrol segala jenis senjata di dunia. Di sini mereka mengetahui jika kematian Han ada hubungannya dengan misi ini. Dom membagi tim. Mia dan Letty pergi ke Tokyo, mencari tahu tentang kartu pos yang dimiliki oleh Han. Roman dan Tej ke Jerman, sedangkan Dom sendiri akan mencari tahu keberadaan Jacob. Beralih pada Jacob yang berada di markas Otto. Jacob bekerja sama dengan konglomerat Otto, mengincar benda canggih ini untuk menguasai dunia. Mereka berhasil mengambil Cypher, tahanan Mr. Nobody. Sebagian Ares sudah mereka dapatkan, sisa mencari setengahnya lagi. Jacob meminta Cypher meretas komputer milik Mr. Nobody untuk mencari tahu lokasi setengahnya lagi. Dengan mudah Cypher mendapatkan lokasinya di Edinburgh, Inggris. Singkat cerita, Dom mendatangi Buddy, mantan mekanik ayahnya, mencari tahu keberadaan Jacob. Namun Buddy tidak tahu persis, hanya tahu dia berada di London. Di sisi lain, Mia dan Letty tiba di Tokyo, mencari tahu hubungan Han dengan misi ini. Mereka menemukan sebuah tempat yang ada kaitannya dengan Han. Tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orangnya Jacob. Namun mereka selamat berkat bantuan seorang gadis dan juga seorang sniper dari kejauhan. Tidak lain dia adalah Han yang ternyata masih hidup. Roman dan Tej sudah tiba di Jerman. Namun Tej terkejut melihat roket yang dipasang pada sebuah mobil Pontiac Fiero. Mobil itu diadu balapan dengan pesawat terbang. Mereka gembira karena uji coba berhasil. Namun tiba-tiba mobilnya meledak. Scene beralih ke London. Dom menemui Queen yang sedang melakukan aksi mencurinya. Lalu Queen mengajak Dom ikut bersamanya. Terjadi kejar-kejaran antara mereka dengan polisi. Dom menanyakan keberadaan Jacob pada Queen. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Queen mengantarkan Dom ke tempat Jacob berada. Sedikit terjadi adu mulut antara Dom dan Jacob, hingga mereka saling menodongkan senjata. Dom ditangkap oleh Interpol, dan ternyata Interpol itu adalah Lisa dan timnya. Lisa sendiri adalah anak buah dari Queen. Lalu Lisa memberikan senjata milik Jacob, di mana senjata itu telah diprogram biometrik, sehingga mempermudah Dom menemukan Jacob. Dom dan kawan-kawan mengikuti Jacob melalui biometrik, hingga tiba ke Edinburgh, Inggris, di mana Jacob berhasil mengambil bagian dari Ares yang tersimpan di dalam kotak besi. Roman dan Tej mencurigai dua orang kurir sebagai anak buahnya Otto, lalu menghajarnya. Saat membuka pintu belakang truk, mereka menemukan elektromagnet yang super canggih. Namun mereka malah tertangkap dan dimasukkan ke dalam truk. Dom menuju ke lokasi, namun Dom melihat Jacob kabur dengan bergelantung di atap. Dom pun langsung mengejarnya, sedangkan Ramsey mengikuti Otto. Dia nekat mengendarai sebuah truk, meskipun dirinya belum ahli dalam menyetir. Di dalam truk, Roman dan Tej sedang berkelahi dan berhasil menyingkirkan lawan mereka. Jacob berhasil kabur, namun Ramsey terus mengejarnya. Lalu Ramsey mengaktifkan elektromagnet dan berhasil menangkap Jacob, lalu membawanya ke tempat persembunyian. Di tempat persembunyian, mereka dikejutkan dengan kedatangannya Han, bersama dengan Letty dan juga Mia, serta seorang gadis bernama Elle. Han menceritakan kejadian di balik kematiannya. Dia kehilangan arah setelah Giselle tiada. Lalu Mr. Nobody mendatanginya untuk mengajaknya bekerja sama menggantikan tugas Giselle di Tokyo. Mr. Nobody memberitahukan tentang agennya yang berkhianat, lalu memalsukan kematiannya Han. Han ditugaskan mencuri sebuah teknologi di rumah pasangan ilmuwan.
Ia berhasil mendapatkan benda itu. Lalu tiba-tiba mobil pasangan ilmuwan meledak. Ternyata tidak hanya dirinya yang mengincar benda itu. Ketika hendak pergi, Han melihat seorang gadis kecil bersembunyi di bawah tangga. Karena tidak tega, ia langsung menyelamatkannya. Ternyata ilmuwan itu mengunci Ares dengan DNA-nya, yang juga dimiliki oleh anaknya. Selama ini orang mencari sebuah benda, namun mereka tidak mengetahui jika kuncinya adalah manusia. Otto membawa 50 orang pasukan terbaiknya, lalu mengepung tempat persembunyian Dom. Jacob telah mendengar semua percakapan mereka tadi. Ternyata agen Mr. Nobody yang berkhianat adalah Jacob. Di sini Jacob menjelaskan rahasia di balik kematian ayahnya yang selama ini ia pendam. Ayahnya mati karena berusaha kalah dalam lomba. Disebabkan mereka terlilit banyak hutang. Dia meminta Jacob untuk membantunya dan menyuruh Jacob berjanji untuk tidak memberitahukan hal ini pada Dom. Dom seketika dibawa ke masa lalu dan melihat ayahnya yang sedang ditagih hutang. Ia juga dibawa pada detik-detik sebelum kematian ayahnya. Dom melihat Jacob dengan terpaksa mensabotase mobil ayahnya. Ia melihat kesedihan pada diri Jacob, dan Dom baru menyadari jika Jacob melakukan semua itu di luar kehendaknya. Dom selama ini terlalu larut dalam kesedihan, membuatnya buta akan kebenaran. Gua jadi kasihan sama Jacob. Singkat cerita, Jacob dan Otto pergi dengan membawa Elle. Di Tbilisi, terlihat Jacob dan Otto meluncurkan sebuah satelit, dan Ares berhasil mereka aktifkan menggunakan DNA-nya Elle. Dom membagi dua tim, dan semua mobil telah mereka pasangi magnet. Tim yang bagian darat mencoba menghentikan Jacob dan Otto agar tidak dapat mengupload Ares. Namun itu semua tidaklah mudah, karena Otto dan Jacob dikawal pasukan yang lengkap. Dom dan Letty berusaha menyingkirkan semua pasukan menggunakan magnet. Sedangkan Han dan Mia menempelkan mobilnya pada mobil yang membawa Elle, dan mereka masuk ke dalam untuk membebaskan Elle, serta berhasil mengalahkan lawannya. Tim kedua yaitu Roman dan Tej. Mereka mendapat tugas ke angkasa untuk menghancurkan satelit yang telah diluncurkan oleh Jacob. Roman dan Tej menaiki mobil yang dipasangi roket, lalu dibawa menggunakan sebuah pesawat. Setelah mencapai ketinggian yang cukup, mobil dilepaskan dan terbang ke orbit menggunakan roket, dan mereka berhasil sampai ke angkasa. Otto meminta Jacob untuk memperbaiki masalah pada satelit. Di atas mobil, Jacob malah diserang oleh anak buahnya Otto. Ternyata Otto ingin melenyapkan Jacob karena dia sudah bekerja sama dengan Cyper. Jacob dihajar habis-habisan oleh anak buahnya Otto dan dilempar ke jalan. Dom yang melihat itu langsung menyelamatkan Jacob dan dibantu naik ke mobil oleh Mia. Setelah berhasil selamat, Jacob pergi menggunakan mobil Han. Dom dan kawan-kawan berusaha menghentikan mobil Otto, namun mobil itu tidak mudah untuk dihentikan. Lalu Dom meminta Letty untuk membantunya membalik mobil yang ditumpangi oleh Otto, agar mereka bisa masuk melalui bawah. Namun Letty tidak bisa mengejar Dom, dan akhirnya Jacob datang untuk membantu Dom. Dengan bantuannya Jacob, akhirnya mobil Otto terbalik. Melihat Jacob hampir tertimpa, Dom langsung menolongnya. Dom dan Ramsey berhasil masuk, lalu berusaha menonaktifkan Ares.
Di sisi lain, Roman dan Tej telah menemukan satelitnya, namun magnet pada mobil mereka tidak berfungsi. Karena sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya mereka berdua menabrakkan mobil ke satelit, dan satelit berhasil dihancurkan. Ramsey berhasil keluar dari mobil Otto, namun Dom tertinggal di sana. Lalu tiba-tiba muncul sebuah pesawat canggih yang dikendalikan jarak jauh oleh Cypher. Cypher mengincar Dom dan menembakinya menggunakan pesawat, membuat mobil yang ditumpangi Dom terbakar. Dom dengan lincah mengarahkan mobil ke pesawat dan langsung melompat. Pesawat Cypher seketika meledak dan hancur. Dom dan Jacob akhirnya kembali akur. Nia begitu senang melihatnya. Sedangkan Roman dan Tej diselamatkan oleh astronot Cina yang sedang berada di luar angkasa. Seperti biasa, setelah misi berhasil, mereka akan berkumpul bersama dan mengadakan pesta makan-makan. Namun masih ada satu bangku yang kosong. Lalu pada waktu yang bersamaan, Brian datang dan film pun berakhir. Di akhir film terdapat sneak peek atau bocoran film berikutnya, memperlihatkan Han yang sedang mendatangi Shaw. Ya, kita tunggu saja kelanjutan dari filmnya. Seperti itulah alur cerita dari film Fast and Furious 9. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Sekian dulu dari gua. Jangan lupa bahagia dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.